Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sejiwa Podcast. Balik lagi ke acara kegiatan rehat, ruang edukasi hangat saat istirahat. Masuk episode ke-45. Wow, baik. Saya perkenalkan dulu nih ya. Saya boleh? Mohon maaf ya. Saya Dr. Rasyidatul Hayudit berlaku sebagai host di acara ini. Tapi saya tuh nggak sendiri saat ini. Kita akan ditemani dengan narasumber kita, cantik jelita, Dr. Meta Maria Azahra, spesialis kedokteran jiwa. Boleh perkenalkan diri, Dok? Iya, terima kasih banyak Dr. Rosy atas kesempatannya. Halo teman-teman Sejiwa Podcast, saya Dr. Meta Maria Azahra, psikiater di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Terima kasih banyak, Dok. Baik, langsung aja ya. Rehat kita kali ini akan mengangkat tema seru nih. Dari apa judulnya nih? aja. Wow. Kok jadi deg-degan ya temanya? Temanya layangan putus. Wow. Baiklah. Sakitnya nggak cuma di hati. Baik ya. Sahabat sejiwa, pernah nggak sih kamu itu nonton atau ngedenger cerita perselingkuhan? Lalu tanpa sadar tuh kita tuh kayak keikut ke bawah hanyut ke cerita itu. Ya. Betul, jadi ke bawah emosi. Iya. Ya kan? Rasanya tuh kayak ikut marah, ikut sedih, ikut kecewa gitu ya. Padahal bukan kita loh yang ngalaminnya gitu. Iya. Tapi faktanya di balik semua cerita perselingkuhan itu ada luka. Luka yang nyata, bukan hanya dari soal hubungannya, Betul. tapi juga tentang kesehatan mental seseorang. Nah, hari ini nih kita nggak akan bahas tentang dramanya, tapi kita akan bahas dampaknya. Iya. Dampak yang seringkali tidak terlihat tapi kerasa, tapi dirasakan. Gitu ya, Dok ya. Oke, dokter, kenapa ya isu-isu perselingkuhan itu terasa begitu sangat dekat dengan relate dengan kehidupan masyarakat dari sudut pandang psikiatri ini? Apakah ini tuh hanya cuma masalah hubungannya aja atau memang berkaitan dengan kesehatan mentalnya seseorang tersebut? Oke. Saya jawabnya berdasarkan persepsi saya sih sebenarnya ya. Karena sebenarnya sih kalau misalnya kita lihat perselingkuhan, kenapa kok kayaknya kita semua jadi manifested gitu ya, dengar ada kabar perselingkuhan kayak apa sih, kepo, terus gitu mulai jadi cari-cari gitu. Karena sebenarnya sih mungkin ya, sebenarnya manusia itu kan sebenarnya makhluk sosial. Kita itu cenderung memang merasa butuh akan kedekatan, akan hubungan relasi, dan yang namanya perselingkuhan ini kan sebenarnya adalah suatu hubungan yang memang affair ya, dikatakannya kan affair ya, maksudnya di luar hubungan yang memang resmi gitu kan. Jadi kenapa kita ngerasa manifested? Karena kita merasa seolah-olah kita yang ada di dalam hubungan tersebut. Karena ya tadi seyogianya manusia sebagai seorang yang memang makhluk sosial, dia merasakan butuh adanya hubungan, butuh adanya kedekatan, butuh adanya relasi, sehingga saat ada yang mirip-mirip itu mereka mulai seperti ada di sepatunya gitu istilahnya. Iya ya. Gitu. Wah, sepertinya nih udah expert banget nih bahasanya ya. Wow, karena memang seyogianya memang manusia kita ini sebagai makhluk sosial ya, Dok ya. Iya. Oke. Jadi dalam praktek sehari-hari nih, sering nggak sih ketemu kasus kayak gini? Akhir-akhir ini tuh agak lumayan banyak kasus-kasus yang datang ke meja praktek ya. Ya sumbernya itu ya memang mungkin awalnya keluhannya sih lebih ke gejala mental ya, gejala mental emosional, depresi, cemas, seperti itu. Tapi ternyata setelah dirunut akarnya, ya karena adanya perselingkuhan dari salah satu pasangannya. Gitu. Pencetusnya ya, ternyata dalangnya sampai dia timbul gejala seperti depresinya itu ternyata dari perselingkuhan. Baik. Jadi menurut klinisnya dokter nih ya, definisi perselingkuhan itu apa sih? Apakah hanya terbatas di hubungan fisiknya aja atau juga termasuk keterlibatan emosionalnya? Betul. Nah kalau dari yang saya tahu sih ya, dari beberapa referensi yang saya pernah baca, memang yang namanya perselingkuhan itu adalah ya tadi affair tadi ya, bahwa adanya hubungan di luar hubungan yang resmi. Nah tapi sebenarnya bentuk perselingkuhan itu sendiri tidak hanya di hubungan fisik saja, jadi memang bisa emosional, bisa fisik, bahkan bisa dua-duanya, fisik dan emosional. Dan tentunya perselingkuhan itu tidak terjadi karena
tiba-tiba ya. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong, aduh saya hilaf gitu, enggak ya. Perselingkuhan itu butuh effort tentunya. Ada proses gitu ada mungkin proses, Dok ya. Betul. Karena memang otak kita sendiri itu nggak tiba-tiba merasa dekat dengan seseorang gitu, enggak ya. Jadi tentunya ada proses-proses biologi di mana saat pertama kita tertarik gitu kan, saat kita pertama kayak wah apakah ini pada pandangan pertama gitu ya. Tentunya itu sebenarnya awalnya dari ketertarikannya dahulu. Saat diproses, saat kita tidak punya rem, nah akhirnya baru ya ada yang mungkin selingkuhnya hanya masalahnya di fisik saja, mungkin mencari hubungan intimnya, atau mungkin ya secara emosional dari curhat-curhat, awalnya teman, lama-lama jadi kamu lagi ngapain gitu. Makin mendalam nih. Iya. Baik. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan perselingkuhan itu nggak hanya tiba-tiba tadi ya Dok ya, banyak faktor yang mendasarinya ya. Tadi salah satunya dokter bilang awalnya tertarik, lama-lama nyaman gitu, mungkin begitu ya Dok ya. Iya. Nah, apakah si perilaku ini, si pelaku dan perilakunya lebih dipengaruhi oleh niatnya atau juga bisa dipicu dari situasi lingkungan sekitar? Nah, betul. Tentunya apapun yang kita lakukan itu ada dua faktor ya yang mempengaruhi, internal, eksternal. Internalnya tentu kan dari dalam diri kitanya ya. Kadang ada juga yang memang mungkin bukan untuk menyalahkan salah satu pihak yang berselingkuh ya, tapi maksudnya kadang dalam satu hubungan itu ada satu pihak yang merasa kurang ya. Merasa kurang itu mungkinkah apakah memang bahasa cintanya yang nggak nyampe, love language-nya berbeda, ataukah mungkin memang attachment-nya, atau mungkin memang ada juga pihak yang sebenarnya cukup tapi kok kayak ada yang kurang ya gitu. Konsepnya mirip adiksi nih, kayak memang ada yang kurang atau memang sebenarnya udah cukup tapi dianya yang merasa ada yang kurang gitu. Jadi memang tidak bisa disalahkan hanya wah kamu diselingkuhin berarti kamu nggak bener nih, ada gitu. Kurangnya nih. Kamu ada kurangnya nih. Enggak, karena ada juga yang merasa cukup, sebenarnya nggak ada yang perlu dilakukan, tapi kayaknya kok kurang greget ya kalau misalnya gini-gini aja, kok sepi ya gitu, kayak gitu. Nah tentu itu balik lagi ke pribadinya ya, ke psikologis masing-masing. Nah kalau misalnya dari faktor eksternal, tentunya kan dari lingkungan, kadang ada mungkin ya lingkungan yang enabler gitu ya. Jadi kayak maksudnya ada yang kelihatan dekat bukannya diingetin sama teman-teman malah dipanas-panasin jadi gitu. Ngedukung gitu ya. Iya, kayak gitu. Jadi ya itu tuh dua faktor yang memang sama-sama saling memengaruhi ya. Jadi mana yang lebih kuat? Apakah kitanya dari faktor internalnya saat mungkin udah ada mulai ketertarikan kita yang menahan diri sampai tidak terjadi. Nah, itu kan sebenarnya kontrol diri ya, yang paling penting tuh kontrol dari diri sendiri. Betul Dok, gitu. Kontrol diri. Terus kan nih ya, kenapa sih lingkungan kerja ini nih selalu dikaitkan menjadi dalang dasar dari si perilaku membuat kegiatan perselingkuhan itu? Kenapa? Iya. Kalau mungkin kita lihat dari situasinya ya, maksudnya kan sekarang kan mungkin perempuan-perempuan juga udah pada hebat ya kan ya, maksudnya kita di tempat kerja perempuan laki-laki mengejar karirnya masing-masing, mungkin ketemu setiap hari, atau mungkin sudah mulai ada kedekatan, mulai ada ketertarikan, ada kondisi yang memang mungkin jadinya romantisasi gitu kan ya istilahnya. Romantisasi ya. Nah yang kayak gitu-gitu tuh kan mungkin jadi memungkinkan ya pada zaman-zaman sekarang nih gitu. Jadi ya balik lagi sebenarnya kenapa sampai di kantor itu kok kelihatannya banyak gitu, karena memang ada situasi dan kondisi yang memungkinkan, ditambah lagi mungkin dari internalnya ya kontrol dirinya tadi yang kurang ya. Jadi akhirnya mungkin kita sering mendapatkan gitu cerita-cerita kalau di tempat kerja itu ada. Ya walaupun tidak jadi mengeneralisir ya, semua orang akan melakukan hal yang sama gitu, enggak tentunya. Cuman jadi ada resiko lebih dibanding mungkin zaman sebelumnya gitu. Tadi dokter bilang ada batasan-batasan emosional yang harus kita sadari. Nah, seperti apa sih dok batasan kedekatan emosional itu yang bakal berpotensi berkembang menjadi perselingkuhan? Apa sih yang harus kita pahami batasannya? Iya, yang paling penting itu adalah kita tahu dulu kita.
Ya, maksudnya kita tahu diri kita tahu apa yang memang kita perlukan dan apa yang memang masih kurang dalam diri kita. Tentunya kalau misalnya kita sudah punya pasangan, kita tahu bahwa misalnya, oh aku tuh orangnya baperan nih kalau dibaikin gitu misalnya ya. Nah berarti kalau kayak gitu kita tahu misalnya ada orang lain yang baik sama kita bisa menjaga bahwa oh itu memang baiknya bare minimum gitu, maksudnya berlaku untuk seluruh, bukan ke kamu doang loh gitu. Benar. Jadi maksudnya kita nggak baper di situ. Atau mungkin kita tahu kayak oh aku tuh paling nggak suka paling seneng di act of servicein orang gitu, terus tiba-tiba dibantu sama rekan kerja baper di hati gitu ya. Nah jadi kita tahu dulu nih diri kita tuh kita kebutuhannya apa dan ya memang selesaikanlah kebutuhan Anda itu di rumah tentunya ya, maksudnya minta ya sama suaminya, minta ya sama istrinya, pasangannya gitu. Jadi kita tahu boundaries kita tahu kontrol diri kita. Nah terus lalu selanjutnya ya jangan dimulai kayak misalnya dari nanya-nanya hal yang memang personal, dari memang bahas-bahas hal-hal yang bukan dalam konteks pekerjaan. Nah itu juga harus dibatasi ya. Ya intinya sih kita menempatkan diri bahwa kalau misalnya nih pasangan kita memperlakukan teman kerjanya seperti itu, kita enak nggak gitu kan? Ya balik lagi profesionalitas ya. Profesional. Jadi tetapkan batasan bahwasannya memang saya berhubungan sama orang lain itu memang sekedar hubungan profesional saja. Nggak bertanya lebih ke personalnya gitu ya, supaya kalau bahasanya kalau kita baperan supaya nggak jadi baper gitu ya Dek ya. Iya, kita punya kontrol atas diri kita sendiri gitu. Maksudnya saat kita mulai tertarik gitu, misalnya ada yang namanya kita lagi jajan deh, misalnya jalan-jalan ke mall, udah makan kan di rumah, kok ngelihat Tizi enak ya gitu, kok ngelihat menarik ya. Iya gitu. Nah yang kayak gitu tuh kan sebenarnya balik lagi kita ya, mau beli nggak nih gitu kan, nggak deh udah, atau ya udah deh beli dikit gitu. Nah itu kan balik lagi ke kontrol diri. Nah sebenarnya ini juga sama, kita ngelihat misalnya ada lawan jenis yang menarik gitu. Itu otak kan memang ngasih sinyal dan dan itu sifatnya biologis. Tapi balik lagi kita harus punya kontrol terhadap diri kita sendiri. Kalau misalnya kayak kita nonton drakor aja cakep doang kan ya udah gitu kan. Nah ini juga sebenarnya bisa kita lakukan gitu. Ada teman kerja atau mungkin ada kolega misalnya, kita stop di situ ya sudah gitu. Jadi kita yang punya kontrol kapan waktunya memang ini nggak kemana-mana gitu. Jadi kita tahu diri kita, kapasitas kita, kekurangan kita minta ke pasangan dan juga kita bisa ngontrol untuk luaran ya, membatasi diri. Lalu dampaknya, kan banyak tadi dokter bilang ya, banyak yang datang ke tempat praktek, ternyata dia itu adalah dampak korban perselingkuhan atau anak dari kedua orang tua yang ada permasalahan rumah tangganya. Nah, apa sih dok sebetulnya dampak utama perselingkuhan terhadap kesehatan mental? Nah, jadi perselingkuhan itu kan sebenarnya balik lagi dia itu adalah pengkhianatan ya. Maksudnya kita punya trust sama orang yang kita percayai, lalu kemudian trust itu dirusak. Jadi otomatis dari rusaknya trust itu tuh kadang kita jadinya berkaca bahwa oh ada yang kurang ya di saya gitu. Oh apakah aku gitu ya, maksudnya kita mencoba mencerna kita mencoba mencerna situasi dengan akhirnya menyalahkan diri, merasa bahwa kita yang memang ada masalah. Belum lagi misalnya ternyata pasangannya juga saat ketahuan itu malah menginjak harga diri kita kan, jadi istilahnya kayak ya kamu sih gini, jadi aku selingkuh gitu kan. Belum lagi mungkin tekanan di masyarakat yang sama ya, jadi istilahnya begitu ada kasus perselingkuhan itu yang dinilai itu kadang korban perselingkuhannya dulu gitu. Kamu kenapa kamu nggak ngelayanin suami kamu sih, kamu ini sih istri kamu sebagai suami misalnya kurang peka sih sama istri, atau malah jadinya kadang korban perselingkuhan itu sendiri ya yang disalahkan. Nah itu yang akhirnya jadi merusak kepercayaan diri kita, self esteem kita. Nah akhirnya setelah self esteem rusak, kita mulai mempertanyakan value kita sendiri. Nah jatuhlah ke dalam kondisi ya gangguan mental emosional, apalagi kalau memang sudah ada kerentanan tersendiri gitu pada dirinya. Gitu. Wah menarik sobat sejiwa, wow ya berat ya. Jadi sebetulnya memang korban atau dampak emosional ke korban perselingkuhan itu sampai sejauh itu ternyata ya, sangat dalam. Ya. Lalu respon psikologis seperti apa sih umumnya yang dialami? Apakah dia tahu misal pasangannya ada
berselingkuh, terus dia langsung tiba-tiba menyayat diri misal, atau dia tiba-tiba apa gitu dok? Apa sih respon psikologis yang muncul pada umumnya? Iya, biasanya kan kalau misalnya kita menerima suatu kabar buruk gitu ya, ya pada dalam konteksnya ini misalnya sekarang perselingkuhan, tentunya di dalam otak kita itu ada bagian otak emosi ya, amigdala namanya. Nah dia itu kan memang responsif banget tuh terhadap berita-berita negatif tuh ya. Akhirnya ya dia hiperaktif. Si amigdala ini dia akan ngasih sinyal sama tubuh kita untuk mengeluarkan hormon stres gitu, hormon stres kortisol ya. Nah akhirnya kan jadinya balik lagi sebenarnya loopnya kayak misalnya kita ketemu permasalahan-permasalahan yang lain, hormon kortisolnya meningkatkan rasa cemas, membuat kita juga waspada seperti itu. Nah jadi ya ujung-ujungnya kondisi mental emosional yang terjadi ya bisa ke arah depresi, kecemas. Kalau di awal mungkin bisa jadi stres akut ya, jadi kayak misalnya mungkin dia marah, tidak percaya dengan semua yang terjadi gitu ya. Main fisik misalnya. Betul. Cubit-cubit cakar-cakar. Nah tapi pada akhirnya kan balik lagi ya ke resiliensi seseorang. Respon apa yang pertama kali dia akan lakukan, dia akan lawan, dia akan fight, atau dia akan flight, atau dia nge-freeze gitu kan ya. Itu balik lagi ke respon awalnya seseorang. Nah, tapi kalau misalnya seseorang memang sudah rentan, itu malah bisa jadi berkembang ke gangguan psikotik tentunya ya, gitu dalam jangka panjangnya. Jadi memang harus selalu dukungan sosial itu penting gitu ya. Jadi saat ada mungkin di sekitar kita yang mengalami, ya kan istilahnya kalau kayak gini qadarullahnya ya, kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa gitu ya. Ya tentunya kita sebagai orang-orang yang di sekitar ya jangan lupa didukung, jangan disalahkan korbannya gitu ya, dirangkul supaya bisa melewati fase-fasenya dengan baik gitu. Baik. Dari tadi kita tuh berbicara dampak perselingkuhan terhadap korbannya ya. Korbannya tuh tadi dokter bilang ada bisa jatuh ke depresi, kecemas, jadi waspada gitu ya. Nah sekarang dampak emosional atau kesehatan mental pada pelakunya, ada nggak sih sebetulnya dia tuh beresiko juga untuk dapat tekanan psikologis, atau dia juga, atau malah dia malah nggak ngerasa bersalah, atau dia tuh malah gimana dok sebetulnya, ada nggak sih dampak dari sisi pelaku? Dari sisi pelaku ya, ya tentunya ada ya, maksudnya kadang kan pelaku ini juga penyebabnya macam-macam ya kan, walaupun kita tidak membenarkan apapun tujuan awalnya melakukan hal ini karena memang penuh dengan kesadaran dan penuh dengan effort kan ya, tapi ya si pelaku ini tentunya dengan melakukan hal tersebut itu ada niat di baliknya gitu kan, tentunya harus ada niat di baliknya. Lalu misalnya dalam perjalanannya ternyata dia menyesal gitu kan, tekanan sosial kan juga selalu ada ya, maksudnya tidak hanya korbannya, pelaku juga akan dihakimi gitu kan. Jadi tekanan sosial itu ada, lalu kemudian dia juga memang berpotensi untuk merasa dia sudah menyakiti gitu kan. Jadi itu juga sama, dia juga akan mempertanyakan value diri dia gitu ya. Belum lagi nanti respon ke depannya mungkin ada rasa bersalah yang meliputi gitu ya. Nah, jadi bisa sama-sama dua-duanya, korbannya, pelakunya juga bisa sama-sama ada PTSD-nya juga mungkin kan ya. Jadi tidak selalu endingnya sama, tapi biasanya tetap akan ada hal yang nggak baik ya dalam dampak ya. Nggak akan selalu ada hal yang baik dari hasil perselingkuhan gitu istilahnya ya. Gitu. Jadi memang kalau terhadap pelaku itu, baik pelaku maupun korban perselingkuhan semuanya itu punya dampak tersendiri masing-masing ya. Lalu ada nggak sih yang memicu si baik pelaku maupun korban, ada nggak sih dia memicu untuk dia, kalau pelaku untuk berbuat lagi misalnya karena ada faktor yang merasa dirinya kurang gitu, ada nggak sih dok faktor-faktor yang dapat memicu dia kembali memulainya seperti tadi dokter bilang ya? Iya. Balik lagi ke faktor internal penyebab kenapa seseorang berselingkuh ya. Tentunya kan kepribadian itu memiliki peran paling besar ya terhadap kita, karena yang namanya kepribadian itu kan dia yang
ada di dalam diri kita dan cenderung menetap, apalagi kalau kita tidak merasa itu adalah suatu gangguan gitu. Nah, jadi misalnya pada orang-orang seperti itu yang merasa memang bukan salahnya dia, misalnya, atau mungkin memang itu jadi kebutuhannya dia, atau mungkin orang-orang dengan figur yang impulsif, tidak punya kontrol diri yang baik, ya ada kemungkinan untuk berulang lagi. Apalagi kan yang namanya selingkuh itu dia ada neurotransmitter otak yang berperan ya, dopamin ya, di mana dia ngerasa kayak happy banget nih gitu kan, dapat teksnya langsung wow gitu. Dan jangan lupa itu juga bikin craving ya, kayak sekarang cuman teks, nanti nggak mau teks, pengennya ketemu, udah ketemu nggak mau ketemu sekali, pengennya setiap hari gitu kan, naik terus tuh kan. Nah, jadi maksudnya kembali lagi ke internal seseorang, apa yang dia cari saat dia berselingkuh. Kalau misalnya memang ternyata di situ masalahnya, ya memang ternyata ya itu ada masalah psikologis yang dominan ya, maksudnya dia cenderung impulsif, ingin selalu mencari kesenangan, dopamin yang tinggi gitu ya. Nah, tipe-tipe seperti itu yang mungkin akan berulang lagi gitu. Baik, Dok. Lalu lanjut nih. Wah, menarik ya. Makin dalam, makin dikuik-kuik. Lanjut nih, Dok. Kenapa nih individu yang diselingkuhi itu seperti kayak ketakutan, tiap-tiap overthinking gitu ya, terus cenderung nyalahin ke diri sendiri? Apakah memang faktor kontrol dirinya dia kurang, atau memang saking hebatnya si perselingkuhan itu sampai bikin dia overthinking gitu, Dok? Ini tuh untuk si korban, si korbannya. Karena perselingkuhan itu kan ya karena trustnya yang sudah hancur tadi kan. Sementara mungkin kan dalam pernikahan pasti dia sudah ada attachment, sudah ada apa ya istilahnya ya, rasa percaya, rasa nyaman segala macam. Begitu mungkin perselingkuhannya terlihat, ini tuh kan udah istilahnya jadi kebutuhan apa ya, basic seseorang. Trust itu kan kebutuhan basic seseorang, kebutuhan dasar seseorang. Begitu hilang, begitu patahkan, begitu tidak rusak, begitu rusak gitu kan. Ya tadi dia cenderung untuk mereframing ulang gitu kan, kayak ini kenapa ya, ini apa yang salah ya gitu. Nah, dari hal tersebut itu kan akhirnya membuat dia merasa kayak ada akunya nih di sini yang berperan, faktor gitu ya. Dirinya ya. Faktor dirinya. Ditambah lagi kan si amigdalanya tadi masih hiperaktif. Betul, berespon. Amigdala itu kalau udah sama berita negatif dia udah paling happy, udah paling seneng gitu kan. Kayak di ulang tahunin ya. Kayak di ulang tahunin. Jadi akhirnya dia mulai tuh narasi-narasi negatif, aku yang salah, aku yang ini. Oh dia ini nggak ngabarin aku, sekarang pasti dia sama cewek lain. Langsung kayak narasi-narasi negatif itu keluar semua. Diisi pikirannya ya. Gitu. Nah, disitulah letaknya. Mungkin saat korbannya datang nanti untuk berobat, ya di situ yang kita coba terapi, dibantu dengan obat, dibantu dengan CBT, ya kita lihat fakta-faktanya bahwa ya sebenarnya mungkin ya nggak ada yang kurang di sini gitu ya. Memang situasi yang ada membuat ujian kehidupan untuk dia supaya dia bisa lebih thrive gitu kan. Ya. Gitu. Tadi dokter bilang si amigdala nih kalau kita dengar berita negatif terutama wow langsung ya, kayak langsung bersinar dia, dan dia tuh akan mengeluarkan respon ke kitanya tuh jadi marah, kesel, terus ada keinginan untuk membalas gitu ya sebetulnya. Yang kayak gitu sebetulnya wajar nggak sih, Dok? Atau sampai sejauh mana kita tuh respon kita dibilang wajar? Marah sampai semana sih? Atau nangis yang sampai semana sih yang wajar? Menurut dokter. Nah, itu kan memang balik lagi ya. Wajar banget seseorang kalau misalnya diselingkuhin terus ngamuk gitu. Istilah itu kan itu respon normal justru kan. Nah, tapi yang sebenarnya normal itu adalah saat dia bisa berespon, berekspresi sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Jadi kalau misalnya dia marah karena memang diselingkuhin itu masih wajar. Tapi kalau misalnya dia marah sampai mungkin jadinya ngerusak rumah misalnya kayak gitu, berarti kan ya mungkin ya kontrol dirinya tadi juga ya, walaupun memang mungkin wajar dia marah, tapi ekspresi kemarahannya yang harus kita waspadai gitu. Dan sampai sejauh apa seseorang bisa berespon terhadap situasi, karena setiap orang itu dalam suatu situasi yang membuat stresor itu ada yang namanya fase Kubler-Ross ya, dimana dia pas awal itu ya mungkin anger dulu, denial dulu, yang kayak gitu kan. Nah, ada
prosesnya, saat dia memproses ini semua, kalau misalnya tidak sampai mengganggu fungsi dirinya, fungsi diri, fungsi relasi, fungsi pekerjaan, ya itu sebenarnya masih dalam suatu periode reaksi stres akut. Oh, akut aja. Perlunya pendampingan, dukungan sosial, support seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah lewat nih waktunya dari seminggu, misalnya dia masih marah-marah terus sampai sebulan, misalnya masih keinget-inget terus, kita hati-hati apakah ini arahnya ke PTSD ataukah arahnya ke depresi seperti itu. Nah, kalau misalnya memang sudah lewat waktunya, ditambah lagi ada gangguan fungsi, nah itu yang memang harus pendampingan dari psikiater. Jadi butuh bantuan profesional berarti ya. Jadi kalau misalnya dia sampai udah nggak bisa ngontrol diri, bahkan ke lingkungannya dia udah berdampak, jadi dia harus perlu pendampingan. Gitu ya dok ya. Baik. Ada lagi nih. Aduh. Coba menurut dokter ya, fenomena hubungan yang nggak sehat tetapi sulit ditinggalkan dari sudut pandang psikologis. Gimana coba menurut dokter? Jadi maksudnya kita udah tahu ini hubungannya tidak sehat, red flag gitu kan. Betul. Tapi kok dilanjutin sulit gitu. Buat ninggalin. Gimana nih dok? Apa sih sebenarnya yang berperan di situ, dan supaya kita out dari situ gimana sih caranya? Nah, untuk seseorang merasa nyaman sama orang lain, itu kan tentunya butuh kedekatan, butuh proses attachment. Nah, dalam proses attachment itu juga memang keluar hormon-hormon tuh, oksitosin yang kayak gitu. Gembira jadinya ya. Jadi kita merasa deket, merasa aman, merasa nyaman sama dia gitu. Nah, kalau misalnya pada keadaan kayak gitu, amigdala juga sama tuh, dominan kan, happy, dia senang. Nah, begitu misalnya amigdalanya itu dominan, prefrontal cortex kita nih, otak bagian depan, itu tuh jadi nggak bisa mikir sebenarnya ya. Makanya jatuh cinta itu buta tuh memang ya begitulah secara neurologi. PFC-nya tuh langsung ngecil gitu kan. Jadi otomatis waktu pas kita lagi jatuh cinta bener-bener gitu, kita merasa aman, nyaman dan lain sebagainya. Nah, kita tuh nggak bisa mikir jernih, nggak bisa mikir pakai logika, hingga red flag-nya itu mungkin semua ketutup. Karena memang kita merasa nyaman dengan kondisi tersebut. Sehingga balik lagi kan tadi, yang paling penting itu adalah kita tahu apa yang kita perlu, apa yang kita mau, sampai mana batasan kita gitu ya. Karena kadang-kadang nih ya, kalau misalnya saya lihat dari meja praktek nih ya, Dok Rosi ya. Jadi kadang-kadang kayak misalnya nih, dia seseorang yang memang bergantung gitu tipenya kan. Tipenya bergantung. Terus misalnya dia nggak punya figur ayah yang bagus, kemelekatan sama ayahnya itu jelek dari awal. Begitu dia dewasa, dia ngelihat ada cowok ngebaikin dia, tahu gimana caranya bikin dia happy, bikin dia nyaman, mulailah dia attach. Begitu dia attach, dia udah diselingkuhin berkali-kali juga dimaafin lagi, karena apa? Dia takut kehilangan attachment tersebut gitu. Nah, jadi ya itu yang penting kita tahu ya, bahwa jangan sampai kita maunya bare minimum gitu kan. Benar. Soalnya dia baik banget tuh nganterin aku pulang. Bucin gitu ya. Gojek juga nganterin pulang ya gitu. Bahasa anak sekarang tuh bucin banget gitu ya. Meskipun lo diselingkuhin berkali-kali tetep aja gitu kan. Gitu. Karena ya mereka nggak punya boundaries, nggak punya batasan diri bahwa mereka tuh berhak loh diperlakukan lebih baik dari itu gitu. Karena apa? Karena nggak ada contohnya sebelumnya seperti apa sih dari figurnya ya. Seperti kehilangan apa. sosok ya. Benar kayak gitu. Wow. Ini sih kalau ngomongin begini sih seru, menarik. 5 jam ya kayaknya. 5 jam nggak beres-beres nih sepertinya ya. Lalu nih, kita kan dari dokter banyak gitu ya yang datang ke tempat praktek, terus dokter juga pasti ngasih solusi-solusi atau informasi praktis, informasi praktis, tips maksudnya ya, langkah-langkah awal apa sih disarankan oleh dokter bagi individu yang mengalami perselingkuhan dalam hubungannya, baik itu yang menyelingkuhi ataupun yang diselingkuhi, karena kan tadi dokter bilang dua-duanya pun berdampak ya, ke emosionalnya, ke kejiwaannya juga. Apa sih saran-sarannya? Yang paling penting, langkah awal ya, yang paling penting untuk kita tahu itu bahwa sadari situasinya.
Okay. Ya, jadi maksudnya kita jangan lama-lama denial dengan situasi ya. Maksudnya udah ada buktinya di depan mata, terus kita kayak nggak mungkin dia baik kok gitu kan misalnya. Makin lama kita denial, makin lama kita memproses. Jadi maksudnya oke, kita sadari dulu situasinya seperti apa. Kalau memang ini pernikahan, misalnya sudah jalan panjang gitu kan, kita lihat maksudnya ini akan merugikan kita nggak kalau misalnya kita putuskan misalnya untuk bercerai atau misalnya kita putuskan untuk lanjut gitu ya. Bikin listnya, positif dan negatifnya untuk tetap ada di hubungan ini, positif dan negatifnya untuk keluar dari hubungan ini gitu. Karena kan masing-masing semua punya positif dan negatifnya kan pastinya kan. Nah setelah itu kumpulkan faktanya apa, lalu udah gitu tanyain. Maksudnya ke pasangan kita ya, maksudnya ini seperti apa. Jadi jangan sampai kita asal tuduh, nggak ada bukti, ngelak, terus akhirnya kita yang jadi disalahkan ya. Malah balik bumerang ya. Balik bumerang gitu. Jadi setelah kumpul semua bukti-bukti, baru kita coba. Maksudnya ini seperti apa sih situasinya gitu. Dan tentunya kalau misalnya memang hubungannya sudah jauh, ya apalagi jangan lupa untuk cek kesehatan juga ya. Maksudnya hepatitis B, HIV, segala macam itu juga tetap harus dicek. Karena balik lagi yang paling penting adalah kesehatan kita sendiri kan. Udah gitu cari orang yang dipercaya, cerita. Kalau misalnya memang di keluarga nggak ada tempat untuk cerita ke profesional, ke psikolog, ke psikiater, ke ustadz ya, cari gimana sih ini duduk masalahnya gitu. Karena tentunya kalau pas kita lagi emosi kita nggak bisa mikir sempurna, ya. Jadi kita butuh bantuan orang untuk membantu kita mengarahkan. Gitu sih yang paling penting ya. Nanti selanjutnya ya bisa konsul ya kalau benar sih banyak yang mengganjal. Setiap kita melakukan tadi dokter bilang ya, kita sadari dulu nih. Lalu udah gitu kita bikin prioritas mungkin ya. Ada kalau kita lanjut gimana, kalau kita berhenti gimana, positifnya gimana, negatifnya gimana. Nah, pasti saat kita menentukan seperti itu ada dampak emosi yang keluar ya. Emosi kita tuh lagi kesel-keselnya, campur aduk gitu ya. Gimana sih supaya kita ini bisa ngelola emosi kita supaya nggak justru kependem karena udahlah yang penting selesai aja, atau justru malah semakin reaktif karena keselnya itu dia nggak bisa digituin mungkin, jadi akhirnya dia nggak bisa berpikir jernih. Nah, menurut dokter gimana sih cara ngelola emosi kita tuh supaya bukan stabil ya, kita tahu itu wajar seperti cuman gimana sih ngelolanya? Yang paling penting untuk kita tahu adalah bahwa emosi yang dirasakan itu valid ya. Maksudnya kalau kamu marah wajar banget marah gitu kan, digituin masa nggak marah gitu kan. Kalau kamu sedih wajar banget sedih gitu, dan kita perlu waktu untuk bisa mencerna ini semua. Jadi nggak usah buru-buru, nggak ada deadline-nya. Sok diresapi dulu marahnya, diresapi dulu sedihnya, dan maksudnya setiap kita misalnya mau lempar barang atau apa yang memang bentukannya impulsif karena kita kesel, itu kita coba ganti dengan tarik nafas panjang dulu ya. Dicoba dulu untuk bisa relaksasi walaupun susah ya, walaupun susah, tapi kita cari satu gerakan aja untuk bisa jadi distraksi gitu. Kayak misalnya mau marah ya udah mundur dulu, mau kesel ya udah masuk kamar dulu. Nah itu tuh penting banget untuk apa? Untuk delay emosi kita gitu, supaya nggak semakin keluar. Setelah kita sadari emosinya, kita biarkan dia ada, lalu kita validasikan dia. Biasanya kan nanti emosi itu kan sebenarnya kayak ombak ya. Jadi begitu naik dia akan turun gitu. Jadi setelah udah turun baru tuh mulai ya kita ventilasi, cerita sama orang lain, minta dukungan dari sekitar ya. Ya itu akan banyak membantu juga sih. Lagi tadi meregulasi regulasi emosi gitu ya. Kadang-kadang kan kita suka kepikir, kelintas, bikin lagi kita tuh overthinking. Kenapa sih ini terjadi sama saya? Kok saya? Kenapa dia yang saya percaya ternyata begitu? Gimana sih dok? Ada nggak sih strategi sederhana agar kita ini nggak overthinking? Apakah kita udahlah kita buat tidur aja misalnya, terus juga lupa, atau harus gimana kita nih? Kita alihkan atau kita telan, kita endap, kita buang, kita buat tidur apa gimana dok? Ada nggak sih supaya kita nggak overthinking gitu? Pada situasi seperti ini, kepikiran terus itu akan menjadi suatu hal yang wajar ya, karena ya balik lagi ini bukan kondisi yang apa ya, maksudnya
umum dirasakan oleh semua orang loh, enggak kan ya. Maksudnya ini kan kondisi yang kalau misalnya sampai kena ya amit-amit gitu kan ya, jangan sampai gitu. Jadi maksudnya overthinking itu pasti akan wajar, tapi ya kita punya cara mana sebelumnya dalam kita menghadapi suatu hal yang jadi stresor yang bisa membuat kita lebih nyaman. Jadi maksudnya waktu pas lagi mikir overthinking gitu, tentunya nggak kita telan gitu aja ya, karena itu bisa jadi beban emosi yang menumpuk ya. Tapi kita rilis pelan-pelan, kayak maksudnya, oh ya nih sekarang kondisinya lagi gini, oke, aku biasanya kalau misalnya nggak nyaman aku olahraga, dicobain olahraga. Oh aku kalau lagi nggak nyaman aku nulis nih, journaling, cobain nulis. Aku kalau lagi nggak nyaman aku ventilasi, cerita sama orang, cobain gitu. Jadi maksudnya kita lakukan hal-hal yang memang bisa merilis ya, yang memang pernah efektif sama kita gitu, karena kan setiap orang punya beda caranya masing-masing. Nah tadi saya aja nih yang nanya, gimana coba? Adakah di YouTube atau di mana nih saluran kita Sobat Sejiwa yang akan bertanya? Ya. Ada Dok dari Instagram, dari Rahma Citra 10. Kadang Dok saya sempat depresi akibat diselingkuhin sampai hamil, itu pun sekarang masih trauma Dok. Bagaimana menghilangkan rasa trauma itu? Bagaimana menghilangkan rasa trauma sampai hamil? Iya. Wah Rahma, yang kamu rasakan selama ini pasti berat ya. Maksudnya menghadapi itu semua pasti nggak mudah. Jadi memang kamu hebat banget sih ya, udah sampai ngelewatin lagi ya. Dan untuk udah kuat, iya udah kuat ke kita ya. Iya, ini kan mungkin pastinya bikin reminding yang nggak nyaman, membuka luka luka ya. lama. Nah, yang paling penting itu adalah Rahma tahu bahwa perselingkuhan itu tentunya bukan karena ada salah satu yang kurang dari salah satu pihak ya. Jadi maksudnya kamu tuh udah cukup, kamu tuh udah apa ya istilahnya, kamu dengan diri kamu itu ya udah cukup aja gitu. Jadi untuk dia melakukan kesalahan, apalagi sampai mungkin di sini menghamili pasangan selingkuhnya, itu adalah tindakan yang dia sadari sendiri gitu. Jadi bukan dari kamunya. Jadi setiap kali misalnya kamu ada kepikiran lagi, keingetan lagi cerita-cerita yang dulu itu, balik lagi bahwa kamu diselamatkan sebenarnya ya. Maksudnya kamu udah nggak bareng lagi sama dia, kamu diselamatkan, sekarang kamu bisa mulai langkah baru dengan hidup kamu yang baru, dengan kamu yang mungkin jadinya lebih kuat daripada sebelumnya gitu. Jadi untuk kadang masih suka keinget, itu sebenarnya wajar banget. Tapi kalau misalnya kamu keinget sampai benar-benar mengganggu aktivitas, itu bisa banget kamu datang ya ke profesional, ke psikiater, untuk mungkin ya dibantu juga dari segi farmakoterapi ya. Karena apalagi kalau misalnya kitanya terlalu awas, terlalu waspada, itu ada tempat untuk obat buat bantu kamu bisa lebih agak tenang gitu, lebih rilis. Jadi buat kamu sampai ke sini sih udah hebat banget ya. Dan yang penting kamu tahu itu bukan gara-gara kamu tentunya ya. Hebat kamu Rahma. Rahma ya namanya. Rahma. Ada lagi? Ada dari chat Rizna. Izin Dok, boleh lebih detail gak yang termasuk bentuk selingkuh itu apa aja? Mulai dari hal terkecil Dok. Bentuk-bentuk selingkuh dari hal terkecil. Selingkuh di zaman sekarang ya. Nah, zaman now. Ya, selingkuh itu kan sebenarnya ya tadi kalau secara hubungan itu bisa secara emosional, bisa secara fisik dan gabungan dua-duanya, emosional dan fisik gitu. Nah, kalau dari emosional itu biasanya dimulai dari hal-hal yang kecil-kecil yang receh justru ya, dari mungkin awalnya dari curhat-curhatan, dari kedekatan sehari-hari, lalu mungkin mulai curhat-curhatan, mulai texting kan, mulai WA semua segala macam, kedekatannya terbentuk, mulai tuh otak kita ya craving ya kan, ini kurang nih, nggak terlalu bikin seneng nih kalau cuman hai-haian doang, cuman di chat doang. Iya, nah dari situ tuh juga sebenarnya udah bisa disebut perselingkuhan ya, begitu kita mulai memasukkan orang lain di dalam apa ya istilahnya hubungan kontekstual antara suami dan istri atau mungkin ya pacar juga bisa ya. Jadi maksudnya hubungan emosional itu juga tetap selingkuh sih ya, nggak hanya fisik aja gitu. Jadi apalagi yang udah fisik dan emosional ya, wah apalagi itu gabungan ya. Iya udah attach, tambah lagi ada apa namanya hubungan fisik, ya itu makin sulit mungkin untuk dilepas ya jadinya. Tadi udah tahu sebetulnya itu red flag tapi sulit untuk ditinggalkan. Iya. Ada lagi? Dok, aku
aku ada kenalan yang dia terjebak di toxic relationship. Nah. Dia cuma dicari saat cowoknya butuh. Setelahnya dicuekin, tidak dianggap sebagai pasangan dan perilaku lainnya. Tapi perempuan ini merasa dunianya hanya laki-laki ini. Dia merasa nggak ada lagi orang lain yang mau selain laki-laki ini. Bagaimana ya dok caranya menyadarkan teman saya dan lepas dari hubungan toxic relationship? Tapi kamu teman yang baik ya, maksudnya kamu tahu tahu teman kamu lagi ada di hubungan yang kayak gini, pasti kamu juga sudah mencoba kan untuk ngasih tahu. Ya tapi kembali lagi ya, kita itu cuman bisa sebatas mencoba mengingatkan, tapi kembali lagi ke teman kamu nih yang ada di kondisi tersebut, mau lepas apa enggak gitu. Karena kadang kalau misalnya nih teman kamu masih nyaman sama kondisi kayak gitu, mau kamu obrolin seperti apapun juga ya nggak didengar gitu. Tapi kecuali kalau misalnya teman kamu udah ngasih sinyal nih kayak help, aku pengen banget keluar dari sini tapi aku nggak bisa. Nah, di sini kamu baru bisa berperan ya, diajak teman kamunya, boleh ketemu psikolog atau psikiater ya, bahwa ya sebenarnya biasanya ada cognitive error di situ ya. Jadi kayak maksudnya dia ngerasa kayak nggak bisa lepas dari cowok ini ya karena mungkin udah di love bombing sama cowoknya gitu kan, atau mungkin udah ada ancaman-ancaman yang lain gitu kan. Jadi untuk peran kita sih sebagai teman sebenarnya ya kita kasih tahu lalu kita awasin. Kita nggak bisa maksa juga karena makin maksa makin ngejauh nih nanti temennya ya, makin ngerasa kayak udahlah kamu nggak ngerti gitu misalnya kan. Jadi untuk peran kamu adalah di mengingatkan. Balik lagi kita pantau kapan dia ngerasa kayak perlu pertolongan, di situ kita hadir gitu. Ada lagi? Boleh. Dok, sebagai keluarga yang pernah mengalami dampak perselingkuhan, saya melihat luka emosionalnya tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tapi juga ada anak dan anggota keluarga lain. Bagaimana cara kami memahami atau memvalidasi perasaan tanpa memperparah situasi? Yang tadi sebagai anggota keluarga. Memang kenapa perselingkuhan ini dampaknya jadi kemana-mana ya, karena memang hanya di pelaku dan korban, tapi korbannya apalagi kalau misalnya memang punya anak-anak gitu kan ya. Anak-anak itu kan cenderung mencari figur aman, mencari kelekatan juga. Begitu dia misalnya dalam usia yang muda melihat figur orang tua tidak bisa dijadikan panutan, misalnya tidak ada kelekatan yang terjadi di situ, akhirnya kan anak-anak juga sama kondisinya dalam kondisi waspada ya. Di situ mereka merasa tidak aman, merasa bahwa apa yang terjadi itu salahnya mereka. Kadang ada yang seperti itu juga kan. Nah, jadi yang paling penting adalah dibicarakan bersama-sama ya. Jadi maksudnya karena masing-masing itu sebenarnya menanggung beban, tapi karena merasa ini bukan hal yang harus diobrolin, jadi akhirnya sama-sama sakit sendiri gitu ya. Jadi boleh kok misalnya kita semua berkumpul bersama, ya di situ kita bisa saling komunikasi efektif, bukan saling menyalahkan, tapi kayak maksudnya aku tuh ngerasa sedih misalnya saat gini, nanti misalnya adiknya ngerasa sedih saat gini. Jadi kita ketemu kan, maksudnya oh iya memang kita tuh sebenarnya merasakan hal yang sama dan kita bisa berangkat dari situ untuk melangkah lebih jauh lagi gitu, ke arah yang lebih baik dengan cara ya balik lagi memaafkan yang sudah lewat, karena yang sudah lewat itu kan tentunya ada yang di belakang. Yang bisa kita ambil adalah hikmah kedepannya seperti apa, dan tentunya apa yang dilakukan sama orang tua itu bukan kamu ya. Jadi maksudnya kamu bukan definisi orang tuamu. Jadi apapun kesalahan orang tua yang sudah dilakukan di belakang ya itu adalah mereka dengan bebannya mereka masing-masing gitu. Kita bisa kok melangkah maju dan lebih baik dari orang tua kita gitu ya. Baik. Wow, pertanyaan demi pertanyaan menarik banget ya. Wah, hampir pusing sakit kepala ya. Jangan sakit kepala dulu dok. Masih ada lagi dok. Masih ada lagi, oh baiklah. Jadi pesan-pesan dari dokter yang ingin dokter sampaikan kepada individu atau orang, baik itu pasangan atau keluarga yang pernah mengalami perselingkuhan atau yang sedang saat ini terjadi. Gimana sih dok, pesan utama apa yang akan dokter sampaikan kepada mereka? Baik korban maupun itu. Baik korban maupun pelaku. Kok pelaku banget ya? Ya bahwa sebenarnya kita itu hidup tentunya cuma sekali. Jadi jalanilah hidup kita
semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Godaan itu kan kadang memang datang ya karena memang ujiannya di situ. Kadang salah satunya itu bentuknya perselingkuhan. Hanya yang paling penting untuk kita tahu adalah bahwa sesuatu yang sudah pecah itu nggak akan pernah bisa utuh lagi. Yang namanya kepercayaan, iya. Walaupun mungkin nanti akan ada waktunya kita bisa menerima hal-hal tersebut, akan ada hal-hal yang memang masih sulit untuk dilewatin ya. Residu. Betul, karena balik lagi, memaafkan itu adalah proses yang kita sendiri yang lewatin gitu. Jadi balik lagi, jangan lupa ingat setiap kali kita mau melakukan sesuatu bahwa semua itu ada hitungannya, semua itu ada konsekuensinya. Jadi jangan karena hal tergoda sekejap akhirnya menghancurkan hal yang memang sudah kita bangun dari awal. Dan tentunya untuk korban, kalian semua tentunya nggak sendiri ya, dan semuanya itu juga bukan karena kaliannya yang kurang, tapi balik lagi kita semua mungkin belajar dari hal yang nggak enak ya. Tapi dari situ kita bisa maju ke depan dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke. Untuk yang membutuhkan bantuan profesional bisa kemana nih, Dok? Nah, kita di sini promosi nih. Oke. Kita di sini di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, kita ada poli psikiatri dewasa, poli psikiatri anak ya, ada poli geriatri juga. Nah, semuanya info lengkap itu ada di Instagramnya RSJ ya. Dan jangan khawatir, di sini selain saya juga banyak psikiater lainnya yang keren-keren. Jadi ayo. Ada satu lagi ya. Ada satu lagi pertanyaan katanya dari ruang dengar. Mungkin menyinggung berita yang lagi ramai sekarang. Yang mana yang marahnya banyak kayaknya. Yang dari Deul8. Kalau misalnya ada laki-laki yang melakukan ujaran pelecehan seksual di apa itu termasuk forming hubungan yang toksik juga, Dok? Iya, yang lagi rame ya sekarang ya. Sebenarnya ini tuh sebenarnya kayak gunung es ya, fenomena gunung es ya. Kayaknya maksudnya ini kan pelecehan yang dilakukan secara eksklusif mereka aja, yang secara nggak sengaja tersebar keluar gitu ya. Ya tentunya kita harus waspadai ya, sama-sama saling jaga sih maksudnya. Kadang kan mungkin orang berbuat seperti itu karena di enabler ya. Jadi maksudnya awalnya mungkin cuman iseng-iseng doang, lama-lama kok jadi makin naik, berekskalasi sampai akhirnya mungkin melecehkan sampai ke dosen-dosen segala macam ya. Ya jadi yang paling penting adalah kita sebagai orang yang ada di sekelilingnya ya pasti akan ada hal niat atau mungkin kenapa sih hal tersebut bisa terjadi gitu kan ya. Jadi yang paling penting adalah ya kita jaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Tentunya kalau misalnya untuk hubungan yang toksik sih ya itu tergantung sama pribadi masing-masing ya. Cuman maksudnya untuk ujaran pelecehan seksual itu sendiri ya kita jaga diri kita dan teman-teman kita. Jadi jangan sampai karena satu hal yang kelihatannya nggak ada konsekuensinya terus kita lakukan sampai akhirnya itu jadi hal yang biasa gitu kan. Menormalisasi katanya hal yang tidak baik gitu. Nah itu, Dok. Jadi di Rumah Sakit Jiwa kita ini punya layanan namanya Kajol, konsultasi jiwa online. Bagi para pendengar di luaran sana yang sedang mendengar, kalau belum sempat untuk datang ke ruang praktek dokter misalnya atau ke rumah sakit sini, bisa melalui WhatsApp. Akan kami sebutkan nomornya ya, 0812 21 29 2020. Ini layanan online konsultasi jiwa. Jadi silahkan bagi yang masih berhalangan untuk hadir, untuk bertatap muka langsung nih sama Dokter Meta, boleh lewat chat dulu. Bisa lewat chat dulu, gitu dokter. Baik sahabat sejiwa, dari diskusi kita hari ini kita belajar bahwa perselingkuhan itu bukan sekedar hanya hubungan biasa, tapi juga meninggalkan luka psikologis yang dalam. Kalau kamu pernah ada di posisi itu, perasaanmu memang valid. Tapi kesehatan mentalmu itu jauh lebih berharga daripada mempertahankan hubungan yang menyakitkan. Kamu berhak untuk sembuh, kamu berhak untuk bahagia, dan berhak untuk memiliki hubungan yang sehat. Jangan ragu untuk cari bantuan jika kamu merasa tidak baik-baik saja.
Karena ngejaga diri sendiri adalah bentuk cinta yang paling penting. Kalau kamu ngerasa episode ini berhubungan atau sangat bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman atau kerabat, dan juga follow dan subscribe akun IG kami di Ruang Sejiwa RSJ Jabar. Oke, terima kasih banyak Dokter Meta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.